Kisah Alqamah, ahli ibadah yang durhaka kepada ibunya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal taat dalam beribadah dan rajin melakukan sedekah adalah sahabat Alqamah. Namun kehidupan Alqamah berubah setelah ia menikah karena sibuk dengan urusan rumah tangganya. Sekarang ia kurang memperhatikan ibunya yang masih hidup itu. Dalam sedikit terpaksa, akhirnya sang ibu tinggal sendiri di sebuah pondok. Meski sudah berlalu beberapa lama di pondok, namun tetap saja Alqamah tidak menjenguk dan belum saja memberi santunan kepada sang ibu. Hal tersebut tentu saja membuat ibunya kecewa. Ia merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya yang kurang memperhatikan dirinya. Suatu hari, Alqamah diketahui sedang sakit parah. Semua keluarganya menjenguknya. Sampai satu rumah Alqamah dipenuhi oleh sanak keluarganya itu. Akan tetapi, di rumah Alqamah tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya. Sedangkan Alqamah sudah dalam keadaan sakaratul maut. Melihat kondisinya yang sedang mendekati kematian, para keluarganya mentalkin kalimat tauhid, La ilaha illallah. Namun yang terjadi, Alqamah tidak bisa mengikutinya. Hal itu kemudian diulang secara berkali-kali. Tetapi tetap saja, Alqamah belum juga dapat menirukannya. Justru sekarang mulut Alqamah tertutup. Ia membungkam 1000 bahasa. Yang terlihat hanya wajah yang gelisah dengan kedua matanya yang sangat membengkak. Wajahnya itu seakan memberi pesan minta tolong. Melihat kondisi Alqamah yang semakin parah, membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran. Sebab mereka mengetahui bahwa seorang Alqamah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, seseorang yang taat dan wara. Menurut mereka, Alqamah adalah teladan yang baik untuk ditiru semasa hidupnya. Di waktu yang sama, sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian ini kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi kemudian mengutus beberapa sahabat untuk menjenguk Alqamah dan melihat kondisi Alqamah secara dekat. Para sahabat Nabi itu ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid kembali kepada Alqamah. Setibanya di rumah Alqamah, seketika itu juga para sahabat Nabi ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid itu. Namun tetap saja seperti sebelumnya, Alqamah tidak mengikutinya sama sekali. Bahkan sekarang Alqamah terlihat semakin gelisah dan sangat menakutkan. Sehingga para sahabat memutuskan untuk menjemput Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah kemudian hadir di depan Alqamah. Sahabat Rasulullah SAW yang setia itu, dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang, baginda Rasulullah SAW mentalkin kalimat tauhid. Tapi sayang 1000 sayang, Alqamah justru menggelengkan kepalanya. Baginda Rasulullah SAW terdiam, lalu bertanya kepada hadirin, apakah Alqamah ini masih mempunyai ibu kandung? Salah seorang hadirin menjawab, benar, masih ada ya Rasulullah. Baginda Rasulullah bertanya kembali kepada hadirin, di mana ibu itu? Istrinya menjawab, di sana, di dusun itu. Dia mondok sendirian, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk segera mendatangkan ibunda Alqamah. Setelah tiba, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ibunda mengenai hal ilwah Alqamah. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada baginda Rasulullah. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, baginda Rasulullah SAW lalu memerintahkan para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu api unggun beserta minyaknya. Sebagian dari sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, kayu ini untuk apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dengan nada tegas,
untuk membakar Alqamah. Sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar dalam api neraka jahanam. Mendengar putusan Rasulullah SAW, sang ibu kandung Alqamah merasa tidak tega bila anak kandungnya itu sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada baginda Rasulullah, "Wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini. Biar ku maafkan segala kesalahannya itu, dan aku relakan segala pengorbananku untuknya." Sang ibu melanjutkan perkataannya dengan bersaksi, "Aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad benar-benar Rasul-Nya. Di hadapan hadirin, aku bersaksi bahwa benar-benar anakku Alqamah ini, segala kesalahannya telah kumaafkan dan telah kurelakan," kata sang ibu. Saat itu juga Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk melihat kondisi Alqamah. Ternyata Alqamah sedang menarik nafasnya yang terakhir sambil mengucap kalimat tauhid. Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang bibir yang tersenyum, tersungging di bibir kalimat thayyibah, La ilaha illallah. Alqamah akhirnya kembali dengan tenang, dengan wajah berseri-seri. Wallahu a'lam bishawab.